Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang determinan dan inverse untuk matriks 2x2. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang sifat-sifat determinan dan inverse. Itu sangat akan membantu mengerjakan beberapa kasus yang berhubungan dengan determinan dan inverse. Dengan menggunakan sifat-sifat ini, tugas kita atau pekerjaan kita akan sedikit menjadi lebih sederhana ya. Nah, apa aja sifat-sifat determinan dan inverse? Langsung aja kita ke topik bahasan kita kali ini. Kita mulai dari sifat determinan ya. Untuk matriks A dan matriks B yang mempunyai determinan, maka berlaku beberapa sifat berikut. Yang pertama, determinan dari matriks A yang ditranspos itu sama aja dengan determinan dari matriks A itu sendiri. Yang kedua, determinan dari matriks A dikali matriks B itu sama dengan determinan masing-masing yang dikali. Jadi determinan A dikali determinan B. Dengan catatan tadi ya, matriks A dan B-nya mempunyai determinan. Yang ketiga, determinan dari matriks A yang dipangkatin N atau dikali dengan dirinya sebanyak N kali itu sama dengan determinannya yang dipangkatin N. Jadi kita nggak usah nyari A pangkat N-nya, kita langsung aja mangkatin si determinannya ya. Yang keempat, determinan dari A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Kemudian yang kelima, determinan K dikali A, dengan K itu adalah bilangan real, itu sama dengan K pangkat N dikali determinan A, di mana N itu adalah ordo dari si matriks A. Kalau A-nya berordo 2 kali 2, itu berarti ini jadi K pangkat 2. Kalau ordonya 3 kali 3, berarti jadi K pangkat 3. Untuk lebih jelasnya penggunaan sifat ini kita lihat beberapa contohnya ya. Kita punya matriks M 4, 1, 9, 3 dan matriks N 2, min 1, 5, min 4. Tentukan yang pertama determinan M. Ini kita menggunakan rumus determinan yang pada video sebelumnya, yaitu AD dikurang BC. A dikali D berarti ini 4 dikali 3 dikurang 1 dikali 9 berarti nilainya jadi 12 kurang 9 ya. Berarti sama dengan 3. Kemudian determinan N 2 kali min 4 jadi min 8 dikurang min 1 kali 5 jadi tambah 5. Berarti ini nilainya sama dengan min 3. Nah, kita udah punya catatan nih untuk determinan M-nya 3 dan untuk determinan N-nya min 3. Sekarang kita lihat yang bersesuaian dengan sifat ini ya. Yang pertama, determinan M kali N. Idealnya kita mencari determinan M kali N ini, kita kaliin dulu M dan N-nya, baru kita cari determinannya ya. Tapi dengan sifat ini jadi lebih sederhana, kita nggak usah ngaliin, karena kita udah punya nilai determinan masing-masing. Ini berarti sama dengan determinan M dikali determinan N. Di mana determinan M sendiri kita sudah ngitung nilainya 3 dan determinan N-nya nilainya min 3. Berarti determinan M dikali N itu sama dengan 3 dikali min 3 jadi min 9. Jadi kita tidak perlu repot-repot mencari bentuk matriks hasil perkalian M dikali N ya, kalau yang ditanyanya adalah determinannya. Kemudian untuk yang bentuk pangkat, misalkan contohnya determinan N pangkat 4. Nah, harusnya kita mencari dulu N pangkat 4-nya. N pangkat 4 itu berarti N dikali N dikali N dikali N dikali N. Sebanyak 4 kali N-nya. Tapi ingat lagi perkalian itu cukup rumit. Jadi dengan sifat ini kita terbantu karena
nilai dari determinan n pangkat 4 itu berarti sama dengan determinan n sendiri yang dipangkatin 4. Nah, determinan n-nya itu gampang nyarinya, kita udah ngitung ini. Nanti ini sama dengan determinan n-nya sendiri nilainya min 3, kita pangkatin 4. Sehingga berarti nilai dari determinan n pangkat 4 adalah min 3 pangkat 4 jadi 81. Ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot menghitung bentuk matriks dari n pangkat 4 ya. Kemudian yang keempat, contohnya determinan M inverse. Nah, ini juga harusnya kita cari dulu M inverse-nya pakai rumus inverse yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, karena kita sudah punya sifatnya dan ditanyanya determinan, kita juga bisa langsung menggunakan sifat. Berarti ini sama dengan 1 per determinan M. Determinan M-nya udah kita hitung, nilainya berarti sama dengan 1 per 3. Jadi kita tidak perlu menghitung bentuk inverse-nya dari si matriks M ini ya. Kemudian yang kelima, bentuk determinan K kali A. Nah, ini contohnya determinan 5M. Itu artinya si matriks M, semua elemennya kita kali 5. Setelah itu kita cari determinannya. Tapi dengan sifat ini kita jadi terbantu. Karena M ini berordo 2 kali 2, berarti 5 ini jadi 5 pangkat 2. Karena K pangkat N, dengan N itu ordo dari matriksnya, dikali dengan determinan M. Nah, 5 pangkat 2 kita tahu nilainya 25 dikali matriks M sendiri tadi determinannya adalah 3. Berarti determinan dari 5M adalah 75. Nah, itu gambaran dari sifat determinan yang bisa kita pakai kalau memang pertanyaannya seputar determinan ya. Jadi memudahkan kita tidak perlu menghitung bentuk dari matriksnya karena hanya berhubungan dengan determinan dari matriks itu sendiri. Nah, itu sifat determinan. Nah, sifat inverse sebenarnya sudah sempat kita singgung pada video sebelumnya, di video determinan dan inverse 2 kali 2. Kita sudah sempat membahas sedikit sifat dari inverse ya. Nah, untuk matriks A dan B yang mempunyai inverse, akan berlaku sifat-sifatnya sebagai berikut. Yang pertama, kalau matriks inverse atau A inverse kita inversin lagi, nah dia kembali menjadi matriks A ya, kembali ke bentuk semulanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sudah sempat kita singgung di video sebelumnya, pada perkalian matriks, kalau kita ingin mencari suatu matriks, misalkan A dikali X sama dengan B, kita mau mencari matriks X, A-nya kita pindah ruas, nah pindahnya ini jadi inverse, dan itu tergantung dari posisi A-nya sendiri ya. Kalau dia berada di kiri, maka pindahnya juga inverse-nya berada di kirinya matriks B. Kalau posisi A-nya ada di kanannya matriks X atau matriks yang dicari, maka dia pindahnya juga harus berada di kanannya matriks B. Nah, itu untuk pindah ruas pada bentuk perkalian. Kemudian sifat yang ketiga, kalau ada dua matriks yang dikaliin, misalkan A dikali B, kemudian di inverse, itu juga sebenarnya kita bisa ngali masuk ya si inverse-nya. Jadi A inverse B inverse, tapi susunannya jadi bertukar, jadi B inverse dikali A inverse. Nah, itu yang ketiga, A kali B, kalau di inversin, kita bisa inversin masing-masing, tapi urutannya jadi bertukar ya, jadi B inverse dikali A inverse. Kemudian yang keempat, kalau matriks A, kita kaliin dengan inverse-nya, yaitu A inverse, atau sebaliknya, A inverse kita kaliin dengan matriks asalnya, matriks A, dia menjadi matriks I, matriks identitas ya. Untuk 2 kali 2, matriks I itu 1, 0, 0, 1. Kemudian yang kelima, kalau ada matriks ya dikali bilangan real, katakanlah K kali A, kemudian di inverse,
itu sama dengan 1/K dikali A, matriks A-nya yang di inverse ya. Nah, itu beberapa sifat yang bisa kita terapkan pada matriks ya, sifat inverse. Kemudian terakhir, kalau ada A pangkat min N, itu artinya adalah A inverse yang dipangkatin N ya. Karena pangkat negatif itu artinya adalah inverse dari matriks A. Nah, contohnya, jika diketahui matriks B 1, 2, 3, 5 dan matriks A dikali matriks B inverse sama dengan 2, 1, 4, 3, maka maka matriks A adalah. Nah, ini kita bisa terapkan ya si sifat yang pertama sama yang kedua. Jadi kita punya A dikali B inverse. Katakanlah yang di kanan ini adalah matriksnya matriks C. Berarti ini sama dengan C. Nah, karena kita mau mencari A, maka B inverse ini kita pindah. Karena posisinya di kanannya A, maka posisi pindahnya juga harus di kanannya C. Berarti ini jadi A sama dengan C dikali, kalau pindah dia jadi inverse. Ini awalnya udah inverse, lalu diinversin lagi karena pindah ruas. Nah, inverse ketemu inverse itu sifat yang pertama, sehingga berarti ini jadi A sama dengan C dikali B inverse ketemu inverse jadi B. Nah, karena matriks C-nya udah ada di soalnya dan matriks B-nya juga udah dikasih tahu, berarti matriks A itu sama dengan C, C-nya 2, 1, 4, 3, kita kali dengan matriks B, 1, 2, 3, 5. Nah, ingat karena ini perkalian 2 kali 2 harus sudah mahir ya, jadi kita langsung aja ke nilainya. 2 kali 1 tambah 1 kali 3 jadi 5. 2 kali 2 tambah 1 kali 5 jadi 9. 4 kali 1 ditambah 3 kali 3 jadi 13. 4 kali 2 ditambah 3 kali 5 jadi 23. Nah, sehingga matriks A-nya adalah 5, 9, 13, 23. Nah, itu aja untuk inverse yang perlu dicontohin ya. Untuk sisanya mungkin perbanyak latihannya aja ya. Cari-cari aja macam-macam soalnya dan berlatih secara mandiri. Oke, itu aja untuk video kali ini tentang sifat determinan dan inverse. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan share juga ke teman-teman kalian. Barangkali ada teman-teman kalian yang membutuhkan tentang materi yang terutama yang berhubungan dengan matriks. Oke, saya Joni pamit undur diri. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.